Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97. Tolong dicek ulang, bukankah undang-undang ini sudah diganti, sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di pasal 153? Betul. Jadi undang-undang ini sudah tidak dipakai lagi. Tapi saya hanya membandingkan bahwa narkotik ini, undercover buy ini mulai masuk di Republik Indonesia dengan Undang-Undang 22/97. Tapi sekarang kan sudah ada rezim baru, Undang-Undang 35 2009. Yang juga mengatur undercover buy. Ya, mengatur undercover buy di pasal 75J. Ya. Di pasal 75J ada dua istilah, undercover buy dan control delivery. Ya. Pertanyaan saya, kalau delivery kan berarti menyerahkan. Ya. Apakah maksudnya itu menyerahkan narkoba? Menyerahkan narkoba, betul. Berarti membeli boleh, yaitu undercover buy. Ya. Jadi penjebakan dengan cara kontrol undercover buy boleh, menyerahkan narkoba juga boleh. Menyerahkan narkoba, tetapi narkoba yang sudah diketahui bahwa ini adalah barang yang sedang dikejar. Artinya narkoba tersebut sudah, kan tidak mungkin aparat yang disuruh ini menyerahkan kalau belum narkoba ini belum ditangkap, belum disita. Justru barang yang sudah ditangkap tidak boleh dijadikan control delivery. Makanya pertanyaan saya, Ya. kata control delivery berarti ada sesuatu yang dideliver. Betul. Sesuatu itu tadi Bapak mengatakan narkoba. Narkoba. Ya kalau si aparat belum mempunyai sesuatu, apa yang dideliver? Jadi begini, saya berikan contoh Pak, Ya. yang konkret. Misalnya ada satu agen kargo mengatakan JNI, DHL, mereka kan waktu mendetek pertama sudah mengetahui barang ini narkoba. Mereka udah bikin laporan sama polisi, Pak, ini barang yang mau dikirim ke Surabaya ini adalah narkoba. Jadi Bapak tolong ini kan supaya, jadi ini barangnya udah tahu kita narkoba, tapi bukan barang dari sitaan, barang yang akan kita tangkap. Sebagai di dalam BAP Bapak butir 9, Anda mengatakan contohnya adalah kurir yang sudah membawa narkoba. Ya. Ya, berarti dan sudah tersangka si kurirnya. Jadi kurir ini membawa narkoba belum tertangkap, tapi kita sudah ada indikasi bahwa kita sudah mengerti. Di dalam BAP Bapak disebutkan itu. Iya. Jadi kalau sudah tersangka dan yang telah disita oleh kepolisian. Ini di butir nomor 10 bahwa nomor 9, kurir yang merupakan tersangka. Kurir yang merupakan tersangka. Ya. Yang mau bekerja sama dengan polisi. Ya. Dari contoh Bapak berarti sudah ditangkap dan narkobanya sudah ada di bawah penguasaan polisi dan si kurir ini sudah jadi tersangka. Tapi kemudian disuruh untuk melakukan kontrol delivery. Ya. Apa itu contohnya? Ya. Jadi kurir ini sudah jadi tersangka. Barang bukti sudah di tangan polisi. Ya, sebentar. Barang Berhenti dulu di bukti situ. tangan polisi. Barang bukti sudah di tangan polisi. Ya. Hasil penyitaan berarti dari Ya. tersangka. Betul. Benar ya? Betul. Dan itu bisa oleh polisi si tersangka ini, si kurir ini diatur kemudian menyerahkan ke bandarnya. Begitu maksudnya? Maksudnya bukan begitu. Jadi kurir ini diperintahkan oleh polisi, Anda tetap ke tujuan akhir dan Anda beritahu bahwa barang sudah. Jadi artinya terlepas dari tujuannya apa, dari contoh Bapak dan juga yang sudah Bapak jelaskan, Ya. barang bukti yang sudah disita pun bisa untuk penjebakan. Dalam contoh seperti tadi kurir, kan Bapak udah bilang sudah tersangka, barangnya sudah disita, dan mengenai teknis kemudian untuk menangkap bandarnya, narkoba yang telah disita ini dipakai untuk menjebak si bandar. Ya. Jadi Bapak setuju bahwa sebenarnya di undang-undang kita dimungkinkan narkoba yang sudah disita pun boleh untuk penjebakan, tentu dengan tujuan apa gitu? Maksudnya demikian Pak. Jadi bukan untuk menjebakan itu. Si kurir ini kan dia udah tertangkap nih. Tertangkap dan barangnya disita. Barang disita. Sudah disita. Sudah disita, ya kan? Barang sudah disita. Tapi kita belum tahu tujuan akhir. Ya. Kita masih menggunakan kurir ini, you masih mau kerjasama nggak?
Ya. biasanya dia nggak bekerja sama lagi, Oke. berhenti udah. Kalau dia masih bekerja sama, coba you telepon bandar besar. Dan barang yang disita itu dipakai sebagai control delivery. Enggak, udah enggak, karena kan udah tertangkap. Jadi kontrol yang arti delivery itu kan penyerahan. Metodenya namanya kontrol delivery. Apa yang mau untuk menangkap si bandar ini, bukankah narkoba itu harus dibawa, pura-pura dibawa untuk menjebak si bandar? Kalau secara teori itu adalah satu hal yang tidak boleh, Pak. Betul, Pak. Bagaimana menangkap narkoba kalau si kurirnya hanya datang membawa bakpao atau kue tart? Bagaimana menangkap bandar narkoba kalau si kurir ini hanya disuruh bawa kotiao atau bakpao? Bukankah harus ditangkap si bandar ini dengan narkobanya? Betul. Jadi artinya berat. Sebentar ahli, Ya. sebentar Pak ya. Kalau belum ada pertanyaan, Ya. jangan dulu dijawab, biar bisa lebih tenang menjawab. Tunggu saja dulu, ya. Nah, biar Oke. jelas dulu. Saya ulang, Pak. Oke, Ya. silakan lanjutkan pertanyaannya. Tadi Bapak mengatakan kurir sudah tertangkap, ya, narkoba sudah disita. ya, Benar? benar. Berarti narkoba secara hukum sudah di bawah penguasaan polisi. Ya, Kemudian ternyata dia cuma kurir. ya. Untuk menangkap bandarnya ini, apakah si bandarnya ini dikirim dengan membawa es krim? Atau memang agar terbukti bandar ini harus dibawa ini barang sitaan, dipancing untuk menangkap bandar narkoba? Itukah maksudnya kontrol delivery? Ya. Jadi begini, Pak. Ya. Kalau kurir itu adalah orang yang mau bersedia bekerja sama dengan polisi, Ya. ini bisa kita bawa barangnya. Bisa bawa barangnya. Kalau dia mau bekerja dengan Kalau polisi, mau. ya. Oh, artinya, Kalau dia tidak mau, itu tidak hal lain. Artinya Bapak sekarang Penasihat hukum, tunggu dulu dia menjawab. Ya. Terus, tunggu dia jawab dulu, ya. Kami pun belum bisa catat. Jangan dulu, pelan-pelan saja. Darah Biar Sumatera. biar nampak poinnya itu loh, itu maksud kita. Oke. Silakan. Oke. Ntar dulu, Pak. Biar saya jelaskan. Saya ulang lagi. Eh, Artinya kata Bapak tadi, ya, barang yang sudah disita ya, dari kurir tadi, Ya. sudah disita, sudah jadi Ya. barang bukti. Kalau si kurirnya mau, bisa barang sitaan tersebut dibawa oleh si kurir untuk memancing si bandar, dan kemudian setelah si bandar bertemu dengan kurir dan ada juga narkobanya, disitulah ditangkap si bandarnya. Benar? Benar ya? itulah yang namanya undercover operation, Pak. Undercover operation itu adalah dia biarpun kurir sudah tertangkap, Ya. tapi dia masih di bawah pengawasan penyidik. Ya. Jadi waktu diperintahkan, itu undercover di belakang sudah siap semua, Pak. Begitu barang sampai, tinggal tangkap, Pak. Oke. Artinya, Eh, apapun namanya, Ya, apakah itu undercover operation, barang bukti yang telah disita tersebut memang bisa dipakai untuk menangkap bandarnya. Tadi Bapak bilang gitu. bergantung situasi, Pak. Ya, Bergantung situasi. ya oke. Kalau Ya. situasinya memang mendukung, Ya. jadi Bapak sekarang berpendapat narkoba yang telah disita Ya. untuk undercover operation bisa dipakai dari bawah penyitaan polisi untuk menangkap bandar narkoba, tergantung situasi. Tapi dalam kasus yang sama, Pak. Ya oke. Dalam kasus yang sama. Ya dalam kasus yang sama. Oke. Ah. Intinya adalah bisa atau ada dengan alasan yang dapat dibenarkan, setuju ya? Ya. Barang yang disita polisi pun, narkoba yang telah disita polisi bisa dibawa untuk menjebak orang lain. Jangan alasan yang dapat dibenarkan. Jadi itu adalah suatu proses undercover, control delivery ini belum selesai, Pak. Ya, Jadi misalnya ini barang tertangkap di sini. ya, Kebetulan orang ini bilang, Pak, ini barang saya mau kerjasama. Tujuan akhir saya masih Ya. dua step lagi, Pak. Saya mau menjalankan ini, tapi saya minta dikawal oleh Bapak. Dan betul-betul bisa menangkap yang terbesar. tapi kan pada waktu si kurir tersebut ditangkap, Ya. barangnya kan udah disita dulu oleh polisi, benar nggak? Kalau barangnya ada, pasti disita. Ya, kalau barangnya Ada, pasti disita. pasti disita. Dan kemudian barang sitaan itulah dipakai untuk memancing bosnya, bandarnya. Tapi biasanya kurir ini di tengah jalan barang belum disita biasanya. Kalau misalnya sudah disita, Ya,
si kurir sudah ditangkap di BAP di kantor. Ya. Mungkin 2 hari 2 malam nggak Ya. mau ngaku. Akhirnya ngaku, kemudian disitalah. Karena pasti penyidik yang profesional pasti menyita dulu, ya disitanya. Ya. Ternyata penyidik tahu, ternyata masih ada gembongnya bandarnya. Tadi Bapak mengatakan walaupun sudah disita ini dalam rangka untuk tujuan yang lebih besar, itulah yang dimaksud dengan control delivery dalam pasal berapa tadi? Pasal 75J. Ya. Kontrol delivery. Delivery Betul. itu penyerahan. Jadi kontrol delivery di sini gagal, Mas. Apa? Saya katakan kontrol delivery gagal karena barang tertangkap. Kontrol delivery-nya gagal. Untuk pengungkapan berikutnya, kita bisa pakai kurir ini, yaitu tadi dengan bukti-bukti elektronik. Sebentar dulu Pak, kita tidak bicara bukti elektronik. Ya, Bukti yang disita tadi, ya, tentukan untuk menangkap bandarnya. Bandarnya kan harus bawa bukti yang disita ini. Nggak mungkin dong si bandar ini bawa es krim atau bakpao ke bandarnya. Pada saat diantarlah barang yang disita ini, disitulah bandarnya ditangkap oleh polisi. Itulah berkaitan dengan undercover delivery. tapi saya sampaikan, kalau ini tertangkap demikian, ini berarti kontrol delivery-nya gagal. Sama kayak undercover buy gagal, juga demikian. Jadi ini kontrol delivery-nya gagal. Jadi ini bukan kontrol delivery lagi. Oke. Udah tertangkap. Kalau gitu, pertanyaan satu aja singkat. Ya, Tadi Bapak mengatakan untuk alasan khusus Ya. yang dapat dibenarkan, barang narkoba sitaan pun bisa dipakai untuk menjebak orang lain yang sudah disita polisi, seperti kurir tadi, bisa dipakai untuk menjebak orang lain atau bandar lain. tapi kalau kita menjebak orang lain, Pak, barangnya ini berarti barang kita dong, Pak. Kan tadi kan sudah jelas, si kurir kan mengatakan bahwa ini barangnya bosnya. Ya, Untuk menjebak bosnya ini kan nggak harus bawa barang ini kan? Ya, betul. Benar. Betul. Harus bawa kan? Untuk menjebak bosnya. nggak perlu, Pak. Itu berarti kontrol delivery gagal, kontrol delivery-nya gagal, Pak, berarti, Pak. Kalau berhasil, Berarti kontrol delivery gagal, penyidik harus berusaha bisa menangkap ini dengan cara apa? Cara yang lain. cara apa? Ya, bukti elektronik, bukti segala macam. Kalau contoh yang berhasil, bukankah dalam yang paling wajar adalah bukti yang telah disita tadi oleh si kurirnya dibawa lagi ke bandarnya dengan dilengkapi dengan alat elektronik. Kemudian si kurir ini bicara dengan bosnya bahwa ini barang Pak, dia sudah bawa barangnya, dan pada saat itulah petugas kepolisian menangkap si bandar itu. Itu contoh yang bagus. Contoh yang bagus. Ya. Nah, jadi Anda dalam contoh itu memang dalam situasi tertentu barang yang disita pun bisa dipakai untuk menangkap orang yang berkaitan dengan barang tersebut. Seperti contoh barusan. Saya sampaikan, Pak, bahwa itu bergantung keputusan dari penyidiknya, Pak. Penyidiknya berani atau tidak. Kalau penyidik tidak berani, stop di sini, Pak. Kontrol delivery gagal. Kalau berani, gini loh. Kalau penyidiknya ini pintar, dia tahu untuk menangkap si bandar ini tidak mungkin bawa es krim atau bakpao. Harus bawa barang buktinya ini. Karena kalau nggak dia akan mengingkari. Akhirnya si kurir tadi dilengkapilah dengan barang narkoba yang telah disita. Berangkatlah dia ke si bandar. Tentu sudah direkam alat perekam. Pada saat itulah ditangkap. Dan si bandar tidak bisa lagi mengelak bahwa karena memang waktu bertemu dengan si kurir ada pembicaraan mana barangnya, ini barangnya. Pada saat dikasih langsung ditangkap. Itu contoh yang bagus bahwa memang barang sitaan kalau memang ada alasan bisa dipakai untuk menangkap bandarnya. Setuju? Saya nggak setuju, Pak. Yang benar yang mana dong? Jadi ini adalah bergantung keputusan penyidik, Pak. Kalau penyidiknya memutuskan seperti itu, Biasanya penyidik sangat tidak berani karena ini risiko tinggi, Pak. Risiko tinggi, apalagi kalau barang besar. makanya kalau penyidiknya memutus begitu karena memang tidak ada larangan dalam undang-undang, ya, Ya. untuk menangkap yang lebih besar. Jadi Bapak mengatakan memang untuk alasan tertentu barang yang disita itu boleh dipakai untuk menjebak orang lain. Kalau alasannya dapat dibenarkan oleh penyidik. Karena memang juga tidak dilarang dalam undang-undang narkotika. Setuju Bapak? Saya nggak setuju, Pak, karena metode kontrol delivery itu bukan demikian. Kontrol delivery itu adalah untuk mencapai satu titik baru kita tangkap. Kalau sudah tertangkap di tengah-tengah, ini berarti kontrol delivery-nya gagal.
Kalau begitu, Jadi operasi kontrol delivery ini operasi yang gagal. Kalau udah gagal, udah. terlepas dulu dari namanya. Ya, Ini mungkin pertanyaan terakhir. Terlepas, maksudnya yang khusus mengenai kami. Terlepas namanya apakah kontrol delivery atau tidak. Apakah melanggar hukum? Apakah melanggar undang-undang? Kalau seorang penyidik setelah menangkap kurir dan telah menyita narkoba, dia tahu bahwa barang tersebut adalah barang akan dikirim ke bandar, dipakailah si kurir ini untuk mancing, badannya dilengkapi dengan alat perekam, dan kemudian narkoba yang telah disita ini disuruh diantarkan ke bandarnya, dan pada saat diterima oleh bandar langsung ditangkap. Apakah prosedur seperti itu melanggar hukum atau tidak? di undang-undang narkotik ini barang kejadian ini tidak lazim, Pak. Tapi mungkin di kejahatan lain itu mungkin bisa terjadi, Pak. Tapi tapi tidak dilarang dalam undang-undang. Tidak dilarang. Tidak ada larangan seperti itu dalam undang-undang. Sebab kalau di undang-undang begitu barang ada padanya itu sudah berarti sudah langsung ditangkap. Kan tadi Bapak mengatakan dalam contoh BAP Bapak kan kasih contoh kurir. Makanya saya kasih contoh kurir. Iya, kurir. Makanya tadi contoh yang sangat sederhana tapi sangat logis. Barang si kurir sudah di BAP 2 hari. Akhirnya ngaku bahwa itu barangnya bos. Tapi dalam 2 hari itu barang sudah disita. Kemudian untuk memancing si bos, si kurir ini diberangkatkan lagi oleh penyidik dengan alat penyadat berikut barang sitaan tadi, seolah-olah mau menyerahkan ke bandar. Pada saat si bandar menerima, langsung ditangkap si bandar berikut barang narkobanya. Itu adalah proses penyidikan yang wajar dan tidak dilarang dalam undang-undang. Itu pertanyaan saya. Untuk tindak pidana narkotika, yang hal demikian tidak pernah dilakukan, Pak. Karena itu risiko terlalu tinggi. Tapi di kejahatan-kejahatan lain mungkin bisa dilakukan. Tapi khusus melarang seperti itu di undang-undang narkotika tidak ada larangan. Tertulis nggak ada. Yang tertulis di undang-undang narkotika tidak ada. Jadi tidak ada. Baik. Menjelaskan Sudah ahli, tidak lazim, tidak ada juga diatur. Seperti itu jawabannya. Oke, itu jawaban. Tidak lazim, tapi memang tidak dilarang. Oke, pertanyaan berikutnya. Soal penyisihan. Kalau aparat yang telah menyisihkan, gini, kan undang-undang mengatakan harus dimusnahkan dalam tempo sekian hari. Kalau dia lupa memusnahkan, itu sanksi kode etik atau sanksi pidana. Lupa dia, misalnya berapa hari harus dihancurkan? Taruhlah misalnya 10 hari, saya lupa Pak Teman. Kalau si penyidik terlambat menghancurkan, apakah sanksi pidana atau sanksi kode etik? Sanksi pidana memang tidak ada, Pak. Karena sanksi pidana tidak ada. Tidak ada. Karena di undang-undang disebutkan demikian, Pak. Harus dimusnahkan selambat-lambatnya 1 minggu. Bisa diperpanjang 1 minggu lagi apabila tempat itu jauh. Biasanya di Aceh, karena ganja dan lain-lain itu biasanya bisa mundur 1 minggu lagi. Namun karena situasi dan kondisi, karena biasanya pemusnahan ini selalu adalah acara yang seremonial, sehingga itu biasanya itu bisa dibenarkan, Pak. Biasanya dibenarkan. Oke, jadi tidak ada sanksi pidana ya. Oke, kalau tadi kan mengenai jangka waktu pemusnahan. Sekarang mengenai penyisihan. Ya. Kalau misalnya si penyidik menyisihkan sebagian ya di luar yang sudah ditentukan oleh undang-undang, ya, ada nggak sanksi pidananya atau hanya sanksi kode etik? Jadi di sini memang disebutkan bahwa barang yang disisihkan dalam jumlah yang tidak besar untuk barang bukti. Yang kedua adalah disisihkan untuk pendidikan dan latihan. Itu akan dihitung berapa sih yang diminta. Misalnya pusdik serse minta sekian gram, pusdik anjing kita minta sekian gram, badan narkotika, laboratorium kriminal kita minta sekian gram. Itu tinggal dihitung. Jadi kalau misalnya jumlahnya hanya 3 gram ya 3 gram. Yang sisanya harus dimusnahkan. Apakah di dalam undang-undang narkotika diatur kalau melanggar mengenai jangka waktu pemusnahan dan jumlah beratnya penyisihan, ada nggak sanksi pidananya terhadap aparat tersebut?
Mungkin nanti Bapak bisa tanyakan kepada ahli pidana, Pak. Bukan. Undang-undang, aku baca di undang-undang narkotika karena saya baca memang tidak ada. Ya. Tadi Bapak udah bilang kalau untuk mengenai jangka waktu pemusnahan tidak ada sanksi pidananya. Ya. Diatur. Ya. Saya juga melihat kalau dilanggar pun mengenai penyisihan, mengenai jumlah yang disisihkan, juga tidak diatur pidananya. Itu yang saya tanya. Kalau mengenai jangka waktu, Bapak mengatakan tidak diatur pidananya. Saya setuju. Mengenai penyisihan, apakah juga tidak diatur pidananya? Saya tanya Bapak. Kalau di undang-undang memang tidak ada, tapi tidak lazim, Pak. Oke, memang tidak ada sanksi. Jadi baik jangka waktu dilanggar maupun penyisihan beratnya segala macam itu tidak ada sanksi pidananya, tapi tidak lazim. Oke. Sekarang pertanyaan saya berikutnya. Kalau tadi rekan saya yang namanya sama, Mr. Paris, menyebutkan tadi Mr. apa tadi? Kombel. Biar sedikit rileks. Saya kasih contoh begini aja, Pak. Seorang jenderal telah sebelumnya misalnya diduga misalnya sudah memerintahkan anak buahnya seorang Kapolres untuk menjual narkoba. Diduga ya. Terlepas dari mana dulu, apakah ini penyisihan atau tidak, saya nggak nanya soal sumbernya. Tapi jadi sudah sepakat bahwa si anak buahnya itu diperintahkan, kamu jual ini narkoba. Tapi kemudian itu dengan chat ya. Kemudian beberapa hari kemudian si entah karena apa motivasi nggak perlu, si jenderal mengatakan tidak jadi, musnahkan, tarik semua barang, tidak jadi jual. Oke? Dan si anak buah mengatakan siap jenderal, perintah laksanakan. Tapi 3 minggu kemudian diam-diam si Kapolres ini menjual tanpa ada bukti chat persetujuan dari jenderal. Pertanyaannya, kalau BNN seperti ini, siapa yang tanggung jawab pidana kalau ini ditangkap oleh BNN? Jenderal mengatakan stop, musnahkan. Tapi si Kapolres diam-diam menjual. Yang salah siapa? Sekarang kita harus lihat jangka waktunya, Pak. 3 minggu lebih. Waktu perintah sama waktu melarang. Ya, waktu perintah itu misalnya, pokoknya ada. Waktu perintah melarang itu sampai pada hari yang sama, begitu diperintah oleh si jenderal, si anak buah mengatakan siap. Barang akan kami tarik dan akan kami musnahkan. Itu hari yang sama. Tapi 3 minggu kemudian, sudah tidak ada lagi bukti chat dari si jenderal, ketahuan si Kapolres ini ternyata menjual barang tersebut di pasaran. Enggak, saya izin tanya ini. Ya. Perintah Kapolda sama perintah pemberhentian penjualan itu berapa hari? Nah, aku kan ini kan karena bapak kan saksi ahli bukan saksi Ya, fakta. betul. Jadi tolong dijawab sesuai dengan fakta yang saya kasih. Iya, betul. Jarak perintah ke penjualan itu ada 3 minggu. Hari ini si jenderal mengatakan musnahkan, jangan jual lagi, itu maksudnya tarik Hari ini. hari ini. Ya. Tapi 3 minggu lagi mundur kemudian si Kapolres jual diam-diam, padahal sudah ada perintah dari jenderal mengatakan tarik dan musnahkan. Nah, terus perintah jual sama perintah hentikan itu berapa hari? Perintah jual pun, pertanyaan saya, sesudah perintah jual, kan belum dijual Pak, sesudah perintah jual, 3 minggu kemudian, sesudah perintah jual itu, si Kapolresnya yang diam-diam menjual, padahal sudah ada perintah. Aku tidak bicara perintah jual, yang ada perintah jangan jual, perintah jangan jual lagi. Tapi 3 minggu lagi ada si Kapolres menjual diam-diam. Jadi pada saat perintah jual, perintahnya salah. Pada saat perintah yang kedua, sudah dijual Kapolres, juga salah. Bukan, pada saat diperintah belum dijual. Ya. Belum dijual Pak. Contoh saya kasih deh. Enggak, makanya saya mau Oke. tahu tenggang waktunya Pak. Misalnya saya kasih perintah hari ini, jual. Saya Oke. masih kasih perintah Kita lagi kasih besok. contoh aja. Misalnya di bulan Mei ada pembicaraan jual. Ya. Misalnya. Bulan Mei. Ya, Mei atau Agustus lah. Ya. Ya. Misalnya. Ada pembicaraan mengenai jual. Ya. Tapi semua ini berakhir dengan tanggal 24 September misalnya. Nggak jadi jual deh.
Tapi ada waktunya kan panjang. Belum dijual Pak, belum dijual. Jadi pada saat ada perintah tidak jual ini, belum dijual barang ini. Jadi pas tanggal 28 September, belum ada penjualan barang. Masih disimpan barang ini oleh Kapolres. Tanggal 28 September, si jenderal mengatakan, barang yang kamu simpan itu, hancurkan dan musnahkan. Jangan jual lagi. Bapak udah ngerti? Ngerti. Jadi, barang itu sudah di Kapolres, hancurkan dan musnahkan. Si Kapolres mengatakan, siap, perintah akan saya laksanakan. Tapi kemudian, ternyata dia jual 3 minggu lagi. Yang salah siapa? Tanggung jawab pidana di siapa? Bisa jawab ahli? Bisa Pak. Silakan kalau bisa sesuai keahliannya aja dijawab. Yang perintah pertama ini adalah salah. Ya. Ini pidana. Yang menjual juga salah. Dua-dua salah. Jadi, kalau perintah yang kedua yang mengatakan jangan jual, tapi kan sudah ada tenggang waktu. Karena belum jual makanya disuruh jangan jual. Kan Pak, kan saya mengatakan tadi tanggal 28 September belum jual, makanya di hari itulah si jenderal mengatakan musnahkan, jangan jual lagi, tarik lagi. Si Kapolres mengatakan siap, oke. Jadi jarak waktu antara perintah itu dikeluarkan pada saat barang belum dijual, tapi tetap dijual oleh si Kapolres. Tanggung jawab pidana di siapa? Baik, sebelum dijawab, biar diakhiri problem ini, ya, kesempatannya saya berikan lebih luas. Jadi sebentar Pak ahli. Yang pertama, ceritanya seperti ini. Tunggu, baru jawab ya. Masih dengar suara saya kan? Biar jelas. Khawatir saya tadi nggak sempurna dapat pertanyaan itu. Ya. Gini, perintah untuk jual itu di bulan Mei. Mei, Anda tahu tahun berapa? Mei, bulan 5. Kalau bahasa Indonesianya bulan 5. Terus perintah untuk dimusnahkan, tarik dimusnahkan itu di bulan Oktober. September Pak, September. September ke Oktober, akhir September ke Oktober. Ya. Seperti itulah perintahnya menyangkut narkoba ini. Pendapat ahli bagaimana? Kita minta pendapatnya, jangan kita pastikan yang salah ini, yang salah ini. Pendapat ahli bagaimana tentang itu? Silakan. Sebentar, ini dulu dijawab. Iya. Iya. Oke. Kita mau pastikan di tenggang waktu itu. Itulah tenggang waktunya antara Mei ke September akhir. Ke awal Oktober. Pendapatnya bagaimana tentang itu, tentang perintah itu sebagai ahli? Silakan. Saya akan jawab yang mulia bahwa kalau perintah pertama menjual barang bukti salah. Perintah yang kedua untuk tidak menjual dan musnahkan itu perintah yang betul. Tapi jaraknya sudah sekian lama. Jadi perintah yang pertama betul, perintah yang kedua tidak betul. Ya kan? Ya, perintah pertama tidak betul, perintah kedua betul. Nah, yang namanya Kapolres ini berpatokan, saya tidak tahu apakah selama bulan Mei Juni ini ada komunikasi, ada perintah-perintah lain. Nah, ini supaya kita ini kan mencari ahli juga kan mencari suatu keahliannya sesuai dengan data yang ada gitu. Kalau datanya nggak jelas kan kita bagaimana mau ngambil suatu keputusan ahli, Pak? Baik, itulah pendapat ahli. Ya, karena kehadiran ahli di sini demi keadilannya, bukan meneramkan apa yang dilihat, dengar dan dialami, kan begitu. Demi keadilan, kan nggak ada yang memaksa atau membujuk ahli sebelumnya memberi keterangan, kan masih mandiri. Betul. Ya, itulah pertanyaan lain. Di situ tapi pertanyaannya agak berubah. Tadi kan saksi mengatakan karena jarak perintah pertama ke kedua lama. Oke, itu tapi sesudah perintah kedua ini belum ada, antara penjualan pertama dan kedua belum ada penjualan. Sesudah
perintah kedua mengatakan jangan jual, si Kapolres mengatakan oke, saya tidak jual. Saya tidak jual. Dan tidak ada lagi bukti dari si jenderal untuk mengatakan jual. Tapi sudah ada instruksi tidak jual, masih dijual. Itu pertanyaannya, bukan yang dari pertama ke kedua. Yang kita tanya periode sesudah perintah tidak jual, barangnya masih ada dan jangan jual katanya. Itu pertanyaannya, Pak Saksi. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi sudah jelas perintah yang salah. Ya. Ya. Perintah yang kedua benar. Dan barangnya masih ada. Ya, barang masih ada. Tapi kemudian dijual lagi oleh si Kapolres. Yang salah siapa? Kalau yang dijual ini adalah juga satu hal yang salah. Salah. Kalau tidak ada perintah-perintah lanjutan. Ya, jadi kalau tidak ada perintah lagi, yang menjual itu salah. Salah. Ya, jadi kalau Kapolres yang menjual yang salah. Terima kasih. Yang ketawa jaksanya. Jangan ditarik kesimpulan. Nah, itu yang dari awal saya terus larang. Itu selera kita namanya itu ya. Baik. Silakan pertanyaan yang lain. Oke. Ini terkait dengan asal usul narkoba. Misalnya narkoba itu didapatkan dari daerah, katanya semula narkoba ini misalnya di Bukit Tinggi 40 kg. 35 dihancurkan, dimusnahkan. 5 kg disimpan barang sitaan di kejaksaan. Ada. Jadi induknya sama narkoba ini. Ya. 35 kilo inilah yang dimusnahkan, tapi ada tuduhan dari 35 ini ada 5 kilo yang ditukar dengan tawas, 5 kilo dibawa ke Jakarta. Oke. Tadi kan 5 kilogram masih ada dari induk yang sama. Kan semula kan 40 kilo. 5 kilo masih ada di kejaksaan. 5 kilo di Jakarta, tapi induknya sama. Yaitu sumbernya sama, dari hasil penangkapan yang sama. Pertanyaannya, untuk memastikan bahwa narkoba yang dari Jakarta ini adalah jenis narkoba yang sama, yang masih tersimpan 5 kg di Kejaksaan Bukit Tinggi, apakah harus dilakukan uji lab, uji laboratori untuk mengecek bahwa memang ini berasal dari narkoba yang sama? Harus. Itu bisa dilakukan uji lab yang disebut dengan drug signature. Apa? Drug signature itu adalah drug signature. Signature. Jadi drug itu juga ada sidik jarinya, Pak. Apakah ini barang sama atau barang lain? Ya. Itu bisa dilakukan oleh laboratorium kriminal kita. Jadi menurut ahli, untuk mengetahui bahwa narkoba di Jakarta ini adalah sama dari narkoba yang masih tersimpan di kejaksaan, karena sumbernya sama, harus secara hukum harus dilakukan uji laboratorium namanya drug signature. Terima kasih, majelis duduk sebentar. Oke, cukup satu. Masih ada yang lain? Ada yang mulia. Baik, silakan. Tenang menjawabnya, ini sudah orang tua ya. Baik, menanyanya juga. Siap. Oke, silakan. Jadi saudara ahli, ini kami merujuk ke BAP saudara, butir 9. Ini mohon izin saya bacakan ya. Saudara ahli itu ketika ditanya oleh penyidik, apa yang dimaksud dengan teknik penyerahan atau kontrol delivery? Ini saya bacakan jawaban saudara ahli. Dapat saya jelaskan bahwa pengiriman dan penyerahan narkoba kepada penerima oleh kurir yang merupakan tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau di bawah kendali penyidik Polri. Pertanyaan saya sederhana, penyerahan narkoba apa yang diserahkan? Maksudnya narkoba jenisnya? Bukan. Narkoba itu yang apakah yang berstatus barang bukti penyidik, barang sitaan penyidik atau bagaimana? Bisa, kalau misalnya itu barang sudah disita, ya berarti barang sitaan. Okay. Tapi kalau belum disita, kan bisa saja ini masih kontrol delivery. Tapi dia, si kurir ini mau kerjasama, Pak, ya bawa narkoba nih Pak, saya mau bawa ke sana. Oke, jadi bisa dua ya. Ya. Satu yang masih kontrol delivery, ya. Kedua bisa juga barang yang sudah disita oleh penyidik. Ya. Terima kasih ahli. Saya lanjutkan. Tadi ketika ditanya oleh rekan penuntut umum dengan contoh yang Tuan Takor, Kombel dan lain-lain, saudara ahli begitu cepat mengatakan, oh ya sudah terpenuhi unsur pasal 112 ayat 2 dan 114 ayat 2.
Mohon dengan segala hormat ahli jelaskan apa unsur-unsur pasal itu. Maksudnya unsur apa? Oke, saya ulangin ya. Tadi ketika Baik, saya aja biar Siap, Yang Mulia, jangan siap. keras sekali. Ahli, bisakah ahli beri pendapat tentang unsur-unsur dari pasal 114, 112 dari Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika tadi? Silakan. Bisa dijelaskan? Silakan. Ya. Jadi maksudnya unsur-unsur waktu melaksanakan counter delivery maksudnya? Bukan? Bukan. Unsur-unsur dari pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang 35 tahun 2009 itu. Silakan. Masih diingat? Bisa diberi pendapat? Silakan. Paham? Saya ulangi. Saya belum paham. Pertanyaan penasehat hukum itu Ya. tadi dari pertanyaan penuntut umum, mereka menerangkan apakah itu terpenuhi unsur-unsur 114 atau 112. Kata ahli bahwa itu telah terpenuhi. Nah, pertanyaan dia dibalikkan, apakah ahli tahu atau ingat unsur-unsur dari kedua pasal tersebut? Silakan. Kalau ingat, sebutkan. Kalau tidak ingat, terserah. Oke. Silakan. Jadi unsur-unsur di pasal 112, 114 saya rasa nanti kita kan ada ahli pidana sehabis saya. Biar ahli pidana yang menjelaskan, karena ini akan lebih detail. Saya kan ahli di bidang counter delivery dan undercover buy saja. Baik, itu jawabannya. Jadi coba arahkan ke keahliannya. terima kasih Yang Mulia. Lanjutkan, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Karena kalau berdasarkan berita acara dari yang saudara ahli pernah diperiksa, ini ahli disebutkan sebagai ahli pidana. Ini apakah perlu saya tunjukkan ini? Barangkali ahli juga lupa. Berita acara pemeriksaan sebagai ahli. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nomor 3. Apakah dasar saudara hadir dalam pemeriksaan berdasarkan keahlian saudara saat ini? Jelaskan. Dapat saya jelaskan bahwa dasar saya dalam pemeriksaan keahlian saat ini adalah surat bantuan penunjukan ahli hukum pidana. Ya, berarti kan saudara ahli hukum pidana. Kemudian spesifik terkait narkotika. Pertanyaan saya kan masih dalam lingkup undang-undang narkotika. Ahli tadi ketika pertanyaan rekan penuntut umum dengan begitu cepatnya mengatakan terpenuhi unsur. Makanya saya tanya, coba ahli uraikan unsur-unsur apa yang sudah terpenuhi. Bisa jawab? Saya maksud unsur-unsur di pasal ya, atau unsur-unsur di apanya? Unsur-unsur di pasal, Pak. Di pasal berapa, Pak? 112 dan 114 ayat 2. Kalau unsur-unsur saya harus buka buku lagi loh. Oke, tapi ketika ditanya rekan penuntut umum, saudara tanpa membuka buku begitu cepat mengatakan terpenuhi unsur. Sekarang ketika saya tanya, harus saya buka buku. Saudara nggak konsisten. Oke, apa dasar saudara mengatakan, ya, yang tadi contoh rekan penuntut umum, bahwa contoh kasus Pak Takur tadi sudah memenuhi unsur 112 ayat 2 dan 114 ayat 2. Apa dasarnya? Oh. Tidak mampu. Kalau hanya unsur-unsur itu saya hanya mengambil garis besarnya. Unsur orang memiliki, membawa, mentransport, itu saya rasa itu udah. Oke. Ya. Saudara hanya mengambil garis besar. Ya. Apakah saudara tahu dalam hukum pidana unsur itu harus terbukti semuanya, bukan garis besar? Betul. Betul ya? Betul. Betul, Ya. dibenarkan. Ya. Jadi sudah kita saksikan bersama, saudara tidak mampu membuktikan, tidak mampu menguraikan, menjelaskan unsur-unsur 112 ayat 2 dan 114 ayat 2. Apakah saudara masih pada pendapat yang tadi, kalau kasus saudara Takur terpenuhi unsurnya? Baik, tidak perlu jawab kalau itu. Nyatakan itu keberatan saudara. Tadi jaksa penuntut umum menanyakan seperti ini, kami keberatan tentang ini dari yang disampaikan oleh ahli ini. Jangan kita suruh dia mencabut keterangannya. Ya,
keberatan itu sampaikan. Kan dua nanti pendapat itu kan, menurut penuntut umum seperti ini, menurut penasihat hukum seperti ini. Untuk keberatan itu, jangan kita paksa dia, apalagi kita tekan dia dalam memberi jawaban. Ya, ajukan itu sebagai bagian dari keberatan dari penasihat hukum. Kami keberatan terhadap apa yang sudah ditanya oleh penuntut umum tadi tentang ini. Dua-dua berimbang. Baik, pertanyaan yang lain, silakan. Mohon maaf yang mulia, bukan kami menekan, karena ahli itu begitu cepat mengatakan dia memenuhi unsur. Tapi ketika kita tanya unsurnya apa, nggak mampu menjawab yang mulia. Jadi apa yang terpenuhi? Itulah jawabannya. Baik yang mulia. Baik, yang lain. Sementara dari saya cukup yang mulia. Silakan. Tadi ahli menyatakan melanggar jangka waktu penyimpanan barang sitaan itu tidak ada sanksi pidana, juga melanggar batasan beratnya penyisihan, berapa yang bisa disisihkan, juga tidak ada sanksi pidana dalam undang-undang. Pertanyaan saya, kalau misalnya ada penyidik yang semua dilanggar, dia tidak musnahkan, dia sisihkan terlalu besar narkoba tersebut, dia pakai untuk penyadapan, untuk penjebakan, dan berhasil, ya berhasil. Misalnya ditemukan bandarnya siapa, itu tidak ada sanksi pidananya nggak bagi penyidik seperti itu? Berhasil dia tugas, dia melanggar SOP, tapi berhasil. Gitu. Saya rasa kita membahas di yang ada sekarang, Pak. Mungkin yang itu. Nah, ini kan Bapak kan ahli, memang Bapak di sini bukan membahas fakta. Ini keahlian. Kalau kasus seperti itu gimana? Kalau kasus seperti itu, kita harus melihat satu persatu, Pak. Ini kasusnya waktu apakah itu barang sudah disita atau barang belum disita. Itu apakah disita atau tidak, yang dilanggar itu adalah jangka waktu pemusnahan dilanggar. Ya. Jumlah yang disisihkan juga dilanggar. Tentu itu pasti sudah barang sitaan. Namanya juga yang hancurkan itu kan harus barang sitaan kan. Tapi dia dipakai untuk penjebakan dan berhasil. Gimana kalau contoh seperti itu? Berhasil dia melanggar SOP, tapi berhasil gitu loh. Ahli, bisa beri pendapat. Enggak semuanya juga harus bisa diberi pendapat sesuai keahliannya. Ya, kalau bisa beri pendapat, nyatakan bisa. Yang penting sejujurnya, karena memang ahlinya yang disumpah. Ini kan semua enggak yang disumpah ini. Ya, ahli yang tidak semuanya juga harus aku bisa. Kalau memang enggak bukan di bidangnya, silakan jawab. Bisa dijawab pertanyaan penasihat hukum, itu hak mereka. Silakan. Siap. Jadi saya jawab. Silakan. Jadi itu bergantung situasi dan kondisi. Saya katakan tadi kalau penangkapan itu waktu pemusnahan barang bukti masih ada dan dipakai kembali, itu adalah hal yang tidak boleh. Barang bukti tidak boleh dipakai, apalagi itu sudah pemusnahan ya. Tidak boleh lagi dipakai. Kecuali belum pemusnahan, mungkin sebelum itu barang belum SPDP ke jaksa, itu masih bisa. Tapi kalau sudah masuk ke ranahnya pidana, itu tidak boleh. Ya, pertanyaannya memang benar itu kata Bapak tadi begitu. Tapi kalau ada penyidik yang keras kepala nih, ya, dia pakai tetap menjebak orang dan berhasil, gimana? Saya ulangi, Pak. Dia menjebak pakai barang bukti, ya kan? Ya, jelas lah bukan barang bukti dari tempat lain yang disita. Ya kan? Terus waktu ditangkap barangnya itu. Jadi barang bukti siapa ini sekarang? Kan saya udah bilang tadi, kita contoh tadi, barang bukti itu sudah melebihi jangka waktu dan beratnya pun. Ya, contoh dari contoh kurir tadi, contohnya hanya sebagian yang diambil. Tapi kemudian penjebakannya berhasil. Ini berhasil. Penyidik yang nakal, bandal, tidak ikuti aturan, tapi berhasil melaksanakan tugasnya gitu loh. Bisa dikasih pendapat? Saya menanya, berhasil mendapatkan barang apa? Apakah barang itu yang didapatkan atau barang lain? Berhasil mendapatkan bahwa ternyata pemilik sebenarnya dari barang ini bukanlah kurir, tapi si bandar tadi. Akhirnya yang bisalah ditangkap bukan hanya si kurir tadi, juga si bandar besarnya. Dia melanggar semua. Paham? Baik, Sulang. Sepertinya bingung ahli ini nanti ya. Ahli, saya coba. Jadi, Pertanyaan dari penasihat hukum,
Kan tadi menyangkut pemusnahan, penyisihan, kan begitu kan? Udah ada aturannya. Terus ternyata ada penyidik itu tidak memenuhi kriteria yang dua itu. Digunakanlah barang bukti yang disisihkan, yang tidak dimusnahkan pada waktunya itu. Sehingga tertangkaplah bandar dengan barang bukti yang disisihkan itu tadi. Pendapat ahli tentang itu bagaimana? Barang bukti tidak boleh dipakai untuk titik. Jawabannya barang bukti tidak boleh dipakai untuk pembelian terselubung. Begitu Pak ya? Siap. Oke, yang lain. Oke, dan Anda tetap pada pendapat ya bahwa melanggar aturan jangka waktu pemusnahan dan jumlah disisihkan itu memang tidak diatur sanksi pidananya. Sudah dicatat tadi itu. Di Ya. undang-undang disebutkan. Takut ada kaitannya biar dia ingat nanti. Iya. Ya, minimal 1 minggu, Ya. ya kan, bisa diperpanjang jadi 2 minggu. Dan tidak ada sanksi pidananya kan? Tidak diatur. Tidak diatur. Terima kasih. Baik. Oke, pertanyaan saya terakhir. Kalau tadi kan berhasil menangkap bandar. Kalau contoh kedua lagi, jangka waktu penyimpanan dilanggar. SOP jumlah yang disisihkan dilanggar. Akhirnya karena frustasi, ya si penyidik ini, bandarnya pun tidak dapat. Kalau tadi kan bandar dapat. Akhirnya frustasi, baru kemudian dia sadar, udah musnahkan deh semuanya. Dan kemudian dimusnahkanlah narkoba tersebut. Itu bisa dibenarkan. Udah keburu diambil, salah prosedur. Mau pakai mancing orang, tahu-taunya nggak dapat, buruannya nggak dapat. Ya udahlah, ini hancurkan aja deh, musnahkan aja. Itu bagaimana? Boleh nggak? Yang pasti saya katakan tadi, memancing tidak boleh pakai barang bukti. Memancing itu adalah pakai uang. Ya. Makanya yang ada undercover buy, bukan undercover sell. Ya, saya tahu, justru saya tanya ini, yang saya tanya ini Pak bukan apa yang diatur dalam undang-undang. Yang saya tanya, justru yang tidak diatur dalam undang-undang. Kalau ada penyidik bandel seperti saya ini, bandel orangnya. Ya, saya sudah tahu yang boleh disisihkan hanya sekian kilo. Saya sudah tahu bahwa harus dimusnahkan. Saya bandel. Kan kalau tidak ada gitu kan tidak ada pelanggaran pidana Pak. Cuma kan tadi mengatakan Bapak kalau penyisihan dan jumlah tidak ada sanksi pidananya. Sekarang saya tanya, setelah saya melanggar hukum, barang sitaan saya ambil untuk memancing orang lain atau bandar. Tetap gagal. Akhirnya saya perintahkan anak buah saya, musnahkan aja deh. Gimana pendapat Bapak? Baik, bisa diberi pendapat ahli tentang itu? Silakan. Jadi kalau untuk pemusnahan saya rasa pasti ada berita acara pemusnahan. Kalau ada, Harusnya ada. nah, kalau ada, misalkan ada, ini kan saksi ahli. Kalau tidak ada berarti salah Pak. Kalau ada, Ya. kalau ada dimusnahkan. Kalau ada gimana? Boleh nggak? Melanggar hukum nggak? Sudah diambil secara salah, disisihkan secara salah, jumlahnya kebanyakan uang. Akhirnya dicoba lah, dimainkan, menangkap bandar, tahu salah, udah musnahkan aja deh, ada berita acaranya. Musnahkan terlambat. Itu berarti penyalahgunaan wewenang Pak. Penyalahgunaan wewenang. Ya. Itu melanggar kode etik, tidak ada sanksi pidananya kan? Penyalahgunaan wewenang. Kenapa? Penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan jabatan. Tidak, itu kode etik. Ya itu bisa kode etik, bisa segala macam. Ya. Tapi yang terang kan memang tidak diatur. Tidak diatur. Ya. Terima kasih. Tidak diatur ada sanksi pidananya kan? Terima kasih. Terima kasih. Sudah ya, sudah jelas ya. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.